Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Pangeran Diponegoro yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kultum pada malam ini temanya tentang hubungan puasa dan tauhid. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Al-Quran mengenalkan kepada kita tauhid murni semurni-murninya. Ini ditegaskan di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Ahad itu artinya bilangan yang tidak bisa menerima tambahan. Kalau wahid itu bilangan yang bisa menerima tambahan. Sehingga kalau kita menghitung itu wahid, isnani, salasah, dan seterusnya ke atas. Jadi kalau ahad itu tidak bisa menerima tambahan. Maka terjemahan dari ahad itu adalah Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 3. Pertama, Allah itu Esa zatnya. Yang kedua, Esa sifatnya. Yang ketiga, Esa perbuatannya. Mari kita bahas secara singkat maksud dari 3 keesaan ini. Esa zatnya itu maksudnya zat Allah itu tidak tersusun dari unsur, dari materi, atau dari oknum. Kenapa? Karena kalau Allah itu tersusun dari materi, dari unsur, dari oknum, berarti ada materi yang adanya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu tidak mungkin dan bertentangan dengan penegasan di beberapa ayat Al-Quran. Antara lain Allah menegaskan huwal awwalu wal akhir wal dzahir wal batin. Allah itu yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan Allah itu yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Ini kalau dalam bahasa lain disebut kidam dan bakok. Allah itu kidam, yang paling dulu tidak ada apapun sebelumnya. Dan yang paling belakangan tidak ada apapun sesudahnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau Allah itu tersusun dari unsur, berarti Allah itu butuh pada unsur. Dimana kalau unsur yang dibutuhkan ini tidak ada, maka kesempurnaan Allah itu menjadi tidak terpenuhi. Dalam Al-Quran Allah juga menegaskan, huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah dia itu yang maha kaya dan kamu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karena dia maha kaya, maka dia tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan kebutuhan Allah kepada kita, tetapi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah paham di sini. Nah, ini namanya paham keesaan Allah dalam hal keesaan zat. Maka penjelasan terhadap keesaan zat ini ditegaskan di surat Al-Ikhlas itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena semua yang melahirkan dan dilahirkan itu adalah materi. Tidak ada yang dilahirkan yang bukan materi. Tidak ada yang melahirkan kecuali dia adalah materi. Kita ini kalau diurut sampai atas, pol sampai Nabi Adam, maka semua itu adalah materi. Oleh sebab itu hubungan antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan antara Khalik pencipta dan yang diciptakan, bukan hubungan antara bapak dan anak. Ini termasuk ayat yang menolak dan menampik paham tentang Allah itu punya anak atau paham Trinitas yang dikembangkan oleh agama yang lain itu. Baik, inilah yang dimaksud dengan keesaan
zat. Yang kedua, Allah itu esa sifatnya. Maksudnya Allah ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat manusia. Kalau di dalam Al-Quran ada sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat manusia, maka kesamaan itu hanya dari sisi nama. Tetapi substansinya beda, kapasitasnya beda, hakikatnya itu beda. Kalau sifat Allah itu tidak terbatas, kalau sifat manusia itu terbatas. Nah, sifat-sifat Allah yang disebut di dalam Al-Quran jumlahnya ada 99 sifat. Tapi ada juga yang mengatakan jumlahnya itu ada 125 sifat. Tapi mayoritas mengatakan ada 99 sifat. Nah, sekarang kita puasa Ramadan ini, kita sedang dalam rangka meneladani Allah di dalam sifat-sifatnya. Ini yang harus kita hayati sekarang ini. Dari mana itu disimpulkan? Ini disimpulkan dari definisi puasa. Puasa itu kalau kita lihat definisinya adalah al-imsak anil akli wasurbi wal jima' wa ghairu dzalika min mubtilatis shaum. Puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, hubungan intim dan lain-lain yang membatalkan puasa Ramadan. Nah, jadi menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan begini. Allah itu yang memberi makan dan Allah itu tidak diberi makan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Nah, jadi kalau sekarang kita ini menahan diri dari makan dan minum, ini sedang meneladani Allah dalam hal Allah itu tidak makan. Wa yut'im wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Tetapi kita hanya menahan makan minum dalam waktu-waktu tertentu. Kalau Allah itu selamanya. Nah, jadi hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, Allah itu tidak punya pasangan hidup. Dalam Al-Quran Allah menegaskan anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sohibah. Bagaimana Allah itu punya anak padahal dia tidak punya pasangan hidup. Nah, jadi kita sekarang tidak melakukan hubungan intim dengan pasangan pada malam hari bulan Ramadan. Itu pada siang hari Ramadan, itu juga dalam rangka meneladani Allah dalam hal sifat ini. Allah tidak melakukan hubungan intim karena dia tidak memiliki pasangan hidup. Kita boleh melakukannya di malam Ramadannya. Dari maghrib sampai terbit fajar. Dibolehkan makan minum, hubungan intim dan yang lain-lain itu tadi. Lah tentu saja yang kita teladani dari Allah Subhanahu wa taala ya 99 sifat. Kecuali satu sifat yang tidak bisa diteladani, yaitu sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat ketuhanan. Kalau yang lain-lain itu bisa diteladani. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Artinya ini kita diminta untuk meneladani Allah di dalam sifat-sifatnya. Semakin banyak sifat yang bisa kita teladani, maka derajat kesempurnaan kemanusiaan kita menjadi semakin sempurna. Insaniah kita menjadi semakin sempurna. Kita kalau bisa maksimal meneladani Allah, kita bisa menjadi insan kamil. Nah, insan kamil, potret dari sifat-sifat Tuhan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan di dunia sekarang ini, dalam kehidupan bermasyarakat. Lah sifat Allah yang lain misalnya yang bisa kita teladani, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka pada bulan Ramadan ini juga kita didorong oleh nas-nas agama, oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini bermurah hati dan kita menjadi orang yang dermawan. Minimal kita memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yang sedang berpuasa. Dan siapa yang mau melakukannya dijamin mendapat ganjaran surga. Nah, jadi kalau kita mau meneladani ini, maka kita dijamin akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, mari
tuntunan agama ini kita coba implementasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah juga diriwayatkan pada bulan Ramadan itu tingkat kedermawanannya melebihi di bulan-bulan yang lain. Sifat Allah yang lain yang bisa kita teladani misalnya Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Kalau ini mau kita teladani artinya kita dalam kehidupan di dunia ini kita menghidupkan nama baik kita dengan cara kita berprestasi semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang ada pada kita. Allah juga disebut Al-Quddus, Maha Suci. Kalau ini mau kita teladani, maka kita harus menyucikan diri, lahir dan batin. Dan kita harus selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mengotori jiwa kita. Dan seterusnya sifat-sifat yang lain. Al-Khaliq, Allah itu Maha Pencipta. Dan Allah itu setiap saat dalam kesibukan. Kalau ini mau kita teladani, maka kita dalam hidup ini harus menjadi orang yang kreatif. Dan orang yang kreatif itu tidak akan menemui jalan buntu di dalam kehidupannya. Dalam bidang apa saja. Dengan cara mengembangkan seluruh potensi-potensi manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Daya akal, daya kolbu, daya hidup, dan daya fisik. Nah inilah penjelasan singkatnya meneladani Allah di dalam sifat-sifatnya itu. Oleh karena itu marilah Asmaul Husna ini kita pahami dengan baik, kemudian kita coba implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga kita akan semakin banyak bisa menyerap sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, Allah itu esa perbuatannya. Maksudnya adalah semua yang ada di alam semesta itu adalah hasil perbuatan Allah. Dan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan aturan-aturannya, Dia menciptakan hukum-hukumnya, Dia menciptakan sistemnya. Sehingga kalau sistem ini berjalan, maka penciptaan-penciptaan itu terjadi. Misalnya sistem reproduksi. Allah menciptakan manusia itu kan melalui sistem, tidak tiba-tiba ada. Tidak ujuk-ujuk kemudian manusia itu sudah ada. Sistemnya disebut di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah itu menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah kemudian dimakan manusia, maka yang dimakan manusia itu sebagian menjadi nutfah. Ketika manusia hubungan intim, pasangan suami istri itu, maka nutfahnya bercampur, lalu membelah, lalu menggantung pada dinding rahim. Maka dari nutfah berproses menjadi alaqah, sesuatu yang menggantung pada dinding rahim. Setelah itu berproses menjadi mudghah, segumpal daging yang secara biologis itu hidup, tapi belum ada ruhnya. Lalu dari mudghah berproses menjadi terbentuknya tulang belulang. Setelah itu tulang belulang dibungkus daging. Ini Quran, ini teks Quran, dibungkus daging. Nah, setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya kepada janin itu tadi setelah 120 hari. Tinggal menunggu sampai umur 9 bulan dalam kandungan, dia kemudian akan lahir ke dunia. Jadi ini sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal reproduksi manusia. Maka kalau manusia mau punya keturunan, dia mesti menikah. Kalau tidak menikah, dia tidak akan punya keturunan. Keturunan nasab maksudnya begitu. Nah, oleh karena itu marilah kita pahami juga ini sistem yang ada di alam semesta. Sehingga kita itu akan leading terhadap bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita tidak menguasai sistem yang diciptakan oleh Allah, kita bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan sistem itu berlaku sama untuk semua orang, yang mukmin maupun yang kafir. Coba kita baca. Doa Nabi Ibrahim waktu beliau ada di Mekah. Beliau berdoa begini. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar mereka mendapatkan rizki buah-buahan. Tetapi Allah menjawabnya, wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila adzabinar. Adapun orang-orang yang kafir, mereka akan kami beri kesenangan sebentar. Maksudnya dalam kehidupan di dunia.
Orang kafir bisa kaya, bisa sukses, bisa bahagia, tapi di sini di akhirat nanti mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau di dunia itu semua orang beragama atau tidak, muslim maupun tidak, bebas memilih sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengikuti sistem, maka semua akan beruntung, semua akan berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi di akhirat kalau mereka tidak beriman, otomatis mereka akan masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu, karena sistem ini berlaku sama untuk semuanya, marilah kita dalam rangka menegakkan tauhid ini, kita belajar yang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, sehingga kita juga betul-betul menguasai sistem. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain, seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita mesti nyelip dan mengejar mereka dengan cara mengembangkan potensi semaksimal mungkin, sehingga kita juga bisa memahami sistem itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu orang bertauhid seharusnya tidak ketinggalan dengan masyarakat-masyarakat lain yang tidak menganut paham tauhid. Hanya karena tauhid ini kurang dipahami dengan baik, maka kita tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Baik para jamaah, saya kira ini penjelasan singkat hubungan antara puasa Ramadan dengan tauhid. Jadi hubungannya dengan sifat Allah yang kedua. Hubungannya dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhidus sifat. Allah itu esa dalam sifatnya. Marilah sisa yang masih sangat panjang ini kita hayati benar-benar agar sifat-sifat Allah itu betul-betul meresap di dalam sanubari kita, sehingga kita menjadi manusia yang semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.